kita ada di Universitas Indonesia dan kita mau keliling-keliling ini buat lihat kampus impian kita. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama aku Nurul. Saya Hafiz. Aku Nada. Ikutin keseruan kita. Capek gak sih jalan-jalan kayak gini? Iya, capek. Terus kalau ada BIM, dia pakai BIM aja ya? Jadi itu apa? BIM adalah perusahaan layanan transportasi mikro berbasis di kawasan Asia Pasifik yang didirikan pada tahun 2018. Tujuan dari BIM ini untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan jarak jangka pendek dan mengurangi polusi di udara. Cara kerja BIM menggunakan GPS tracking yang ada dalam ponsel kita, sehingga kita bisa melihat tracking kita di dalam handphone kita langsung. Nah, terus gimana cara pakainya? Cara pakainya, teman-teman buka aplikasi BIM yang sebelumnya telah diunduh di App Store maupun Play Store, sehingga tampilan BIM menunjukkan seperti ini. Setelah itu, klik tombol icon scan yang berwarna ungu hingga tampilan BIM seperti ini. Setelah itu, teman-teman dapat memilih BIM yang ingin dikendarai dan scan kode barcode yang tertera pada BIM hingga aplikasi BIM menunjukkan tampilan seperti ini. Terdapat waktu yang menunjukkan sudah berapa lama BIM digunakan. Terdapat juga baterai yang menunjukkan performa BIM. Terdapat informasi tambahan serta untuk mengakhiri perjalanan. Untuk mengakhiri perjalanan, teman-teman cukup klik tombol yang berwarna ungu yang bertuliskan akhiri perjalanan. Gunakan helm yang telah disediakan untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Pastikan sudah berbunyi klik. Keluarkan BIM dari zona parkir dan BIM pun sudah siap untuk dikendarai oleh teman-teman semua. Kok mati? Kok bisa mati sih? Nah, kenapa BIM kalian bisa mati? Yang pertama tuh karena kalian ada di zona merah. Nah, yang kedua, misal BIM kita mati di zona hijau, kita bisa manggil tim marshal yang siap bantu kalian kapan aja. Nah, di BIM ini ada 4 zona khusus. Yang pertama tuh ada zona bebas, yaitu kita tuh bebas mau ngapain aja sama BIM ini. Yang kedua ada zona kuning, di mana di zona ini BIM kita bakal diperlambat kecepatannya. Nah, yang ketiga ada zona merah. Di zona merah ini BIM otomatis berhenti ya. Zona merah ini zona yang gak boleh kita masukin. Kemudian ada zona tidak boleh parkir. Di zona itu kita gak boleh parkir. Jadi kita tuh boleh parkir di luar zona itu aja. Contoh zona parkir di BIM itu kayak gini ya. Bisa dibawa pulang gak ya? Soalnya bagus banget ini. Boleh banget dong, kamu boleh banget nih sewa BIM di bimsolo.id. Nah, setelah kamu membuka bimsolo.id, kamu bisa langsung klik sewa sekarang dan check out. Nanti kamu bakal dapet email dari BIM-nya untuk memverifikasi data-data kamu. Setelah itu, BIM akan dikirimkan langsung ke rumah kamu atau kamu dapat ambil di BIM workshop yang ada di Tangerang Selatan. Setelah itu kamu bisa berkendara bebas dengan BIM dan kembalikan setelah masa sewanya habis ya. Dan kalau misalnya kamu gak mau sewa BIM, gak apa-apa banget nih. Kamu bisa kembaliin setelah menggunakan BIM di titik parkirnya atau di zona parkir. Ada, boleh boncengan gak? Gak boleh tahu. Kalau naik BIM itu gak boleh berboncengan loh. Kalau mau kamu naik BIM yang lain aja, karena jenis BIM itu banyak. Ada e-scooter, motor listrik, dan sepeda listrik. Oh gitu, yaudah deh aku mau naik skuter aja. Oke, dadah. Aku jalan dulu ya. Setelah BIM selesai digunakan, kembalikan di tempat asalnya ataupun di zona parkir sebelumnya. Nah, setelah itu kembalikan juga helm pengaman di tempat asalnya. Kemudian cek ponsel kalian untuk membuktikan apakah pembayaran sudah selesai diverifikasi. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Parkirlah di dalam stiker ungu ataupun parkir di zona parkir yang telah disediakan. Lalu nanti akan ada tampilan seperti ini atau ambil foto setelah parkir untuk membuktikan bahwa kalian telah parkir di zona yang sesuai ataupun telah parkir di dalam stiker ungu. Nah, setelah parkirnya telah selesai, akan ada tulisan berilah jalan pada pejalan kaki. Jadi tadi kita udah naik BIM selama 11 menit dan itu menghabiskan uang sekitar 7.700. Nah, yang berarti 1 menit itu cuma 700 rupiah. Murah banget gak sih naik BIM itu? Jadi dulu di Bogor juga ada BIM, tapi pada akhir tahun 2023 BIM itu udah berhenti bekerja sama pemerintahan Bogor. Jadi udah nggak ada BIM sekarang di Bogor. Gitu. Terus juga tadi pas kita naik BIM itu
saldo Shopee aku langsung otomatis kepotong. Soalnya aku nyambungin aplikasi Shopee aku sama aplikasi BIM. Tapi teman-teman juga bisa banget nih nyambungin nyambungin e-wallet lainnya ke BIM ini, bisa seperti Dana ataupun kartu debit lainnya. Minimal ada dana berapa sih di dalam e-wallet atau Shopee-nya gitu? Oh, kalau nggak salah sih ya, tadi aku udah cek itu minimal ada 25.000. Wah, tadi seru banget gak sih naik BIM-nya? Seru banget juga. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita tanya pendapat kakak-kakak yang ada di Universitas Indonesia? Boleh banget. Gimana sih kalau misalnya mereka naik BIM itu? Ayo kita ikutin. Oke, jadi sekarang aku bakal mewawancarain kakak-kakak yang ada di Universitas Indonesia. Gimana sih menurut mereka kalau mereka menggunakan BIM itu? Ayo. Halo, permisi. Boleh izin aku sebentar dulu gak untuk wawancara? Boleh. Oke. Jadi kakak pengguna BIM ya? Iya. Oke, saya mau tanya, menurut kakak gimana sih BIM itu? Kenapa kakak memilih untuk menggunakan BIM? Kan aku juga dari luar ya, jadi karena aku nggak bawa motor, jadi lebih baik aku naik BIM. Karena kalau jalan juga sampai ini kan luas banget gitu. I think it's the easiest way to go from A to B, and it's also pretty fun and nice to do. Yeah, it was mainly choice based on. Terus kan tarif BIM itu per menitnya Rp700 ya kak. Menurut kakak itu worth it gak sih buat kita naik BIM? Sangat worth it, karena itu murah banget daripada aku pesen Gojek kan jadinya lebih mahal, mending naik BIM. Well, for me, it's worth it. In my eyes, it's not that expensive, but I can understand why people here maybe think that it's expensive. Yeah, I have also used electric scooters in my home country, Finland, a lot, and they are a lot more expensive. So this is definitely worth it for me. At least. I think so as well. Yeah, me as well, but I think if I was earning like Indonesian money, I'm not sure if I would agree. So. Nah, itu adalah salah satu pendapat dari kakak UI. Terima kasih. Sekian dari kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Hai, aku lagi naik BIM. Aku sekelompok sama Hafiz dan Nurul. Mereka semua nggak bisa naik motor. Wow. Jadi selama ini yang naik BIM cuma aku. Semangatin aku ya. Seru banget tau naik BIM. Cuma mereka harusnya tuh ya naik BIM bertiga rame-rame saat di tour. Konvoy. Mereka nggak bisa naik BIM. Kok mati? Kok mati? Iya. Nada. Boleh bocorin dong. Boleh, Nurul. Kamu jelek.